mati lampu. Tenang, kan ada... Siapa sih yang gak kenal api dan sejuta manfaatnya? Ya, api dapat menerangi di saat kegelapan dan berguna untuk menunjang kehidupan manusia. Namun, api dapat membahayakan jika kita tidak pandai mengendalikannya, sehingga menimbulkan kebakaran. Sebelumnya, kita harus mengenali dulu apa itu api dan proses terbentuknya. Api tidak menyala begitu saja, melainkan melalui suatu proses kimiawi yang terjadi antara uap dari bahan bakar dengan oksigen serta bantuan energi panas. Teori ini dikenal sebagai teori segitiga api. Bahan bakar. Benda padat yang mudah terbakar di sekitar kita, contohnya seperti kayu, kertas, kapas. Sumber panas. Sebagai pemicu atau penghasil panas, bisa dari api terbuka. Oksigen. Sebagai zat pengoksidasi. Api dapat terjadi hanya jika ketiga unsur tersebut saling bereaksi dan berinteraksi satu sama lain. Api dapat menimbulkan kebakaran apabila nyalanya tidak terkendali. Menurut data dan informasi bencana di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di tahun 2016 bencana kebakaran menempati urutan 4 teratas dengan persentase 11,9%. Di mana kebakaran yang seharusnya dapat dicegah, namun masih memiliki persentase kejadian yang cukup tinggi. Berikut merupakan beberapa kasus kebakaran rumah yang terjadi di tahun 2016. Lebih dari 70% kebakaran rumah terjadi akibat korsleting listrik. Beberapa kesalahan dalam memperlakukan listrik di rumah diantaranya: penumpukan stop kontak, penyambungan yang buruk, adanya kabel bocor, peralatan listrik yang tidak standar, pemakaian listrik yang melebihi beban, modifikasi sekring atau MCB, akibat adanya arus pendek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah kebakaran? Upaya yang dapat kita lakukan: cek meteran listrik dengan petugas. Jangan otak-atik meteran listrik sendiri. Apabila terdapat kendala, laporkan kepada petugas PLN dengan menghubungi kontak center 123. Evaluasi instalasi arus listrik. Evaluasi atau pengecekan dilakukan maksimal setiap 10 tahun sekali oleh petugas yang paham instalasi listrik rumah, untuk menghindarkan adanya kabel rusak karena digigit tikus, panas, atau penyebab lain. Rawat steker di rumah. Jika sudah ada warna kehitaman di sekitar steker, segeralah ganti. Jangan menumpuk steker berlebihan karena akan menimbulkan panas dan berpotensi mengakibatkan kebakaran. Dukung peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh oleh harga yang murah, karena kualitaslah yang lebih utama. Amankan kontak peralatan listrik. Jangan membiarkan kontak peralatan seperti TV, radio, charger, setrika, dan peralatan listrik lainnya menetap pada stop kontak dalam waktu yang lama. Sisihkan peralatan listrik dari benda mudah terbakar, seperti tabung gas, kayu,
gorden, kertas, atau bensin. Kemudian, apa yang dapat kita lakukan apabila terjadi kebakaran? 5 hal langkah penanganan kebakaran. Hati-hati, tetap tenang dan jangan panik. Hubungi kantor pemadam kebakaran dan kontak center 123 untuk memadamkan listrik di area sekitar rumah yang terbakar. Hentikan aliran arus listrik dengan mematikannya langsung dari sekring panel pusat rumah. Hentikan nyala api dengan menggunakan apar. Apar atau yang biasa kita sebut sebagai alat pemadam api ringan adalah alat yang ringan serta mudah digunakan. Hindari bahaya dan selamatkan diri. Jika api sangat besar dan susah untuk dipadamkan, maka selamatkan diri dan tunggu petugas pemadam kebakaran. Semua kebakaran bermula dari api kecil. Jangan biarkan ia membesar dan membuat kita rugi. Api, nyalanya kecil jadi kawan, nyalanya besar jadi lawan. Ayo, cegah kebakaran rumah dengan cerdas dan penanganan kebakaran dengan 5H.